Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang implementasi strategi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Laili Namdia, NIM 172. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Ahmadi, NIM saya 180401183. Perkenalkan, nama saya Istiqmalur Ramdhaniyah, NIM 180301191. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian implementasi strategi. Menurut Wieland dan Anger, implementasi strategi adalah tahap mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian produser, program, dan anggaran. Sedangkan menurut Morton 1996 mengatakan bahwa ada keterikatan yang saling menunjang antara struktur organisasi dan budaya perusahaan, teknologi, peran individu, struktur organisasi, dan proses manajemen yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial ekonomis eksternal dan lingkungan teknologi eksternal dalam metodologi pembentukan strategi formulasi. Di dalam implementasi strategi, tentukanlah tujuan dan target terukur, identifikasi dan evaluasi alternatif strategi, dan rumuskan strategi terpilih untuk mencapai tujuan dan ukuran keberhasilan. Formulasi adalah bentuk penyederhanaan situasi nyata menjadi bentuk matematis. Formulasi memiliki 5 tahap implementasi. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan dan analisis keterangan strategis. Pada tahap ini, tugas para eksekutif organisasi untuk dapat menilai kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang, baik dari segi eksternalnya maupun dari segi internalnya. Tahap yang kedua yaitu formulasi strategi. Pada tahap ini, tim pula yang harus memeriksa beberapa masa depan alternatif dan menyeleksinya serta menciptakan profil atau visi strategis. Kekuatan formulasi sangat tergantung pada kekuatan proses yang dilalui atau yang dialami oleh tim dalam pembuatan keputusan. Tahap yang ketiga yaitu perencanaan proyek induk strategi. Pada tahap ini dengan menggunakan metode manajemen proyek yang canggih dan benar, di mana rencana disusun, dijelaskan, diprioritaskan, ditahap-tahapkan, dijadwalkan, disumberdayakan, dan diimplementasikan, serta dipantau, maka proyek-proyek tersebut dapat dioptimalkan dalam suatu portofolio. Tahap yang keempat yaitu implementasi. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan implementasi yang mana kualitas suatu proyek sangat diharuskan. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem komunikasi yang handal, cepat, dan akurat yang dimulai dari tingkat rendah hingga ke tingkat yang tertinggi. Tahap yang kelima yaitu pemantauan, peninjauan, dan perbaharuan strategi. Di tahap ini dibutuhkan indikator internal, kemajuan di bidang tujuan dan langkah strategi kemajuan proyek, maupun indikator eksternal, validitas asumsi dasar yang menjadi penciptaan visi. Umpan balik atau feedback dari berbagai sumber-sumber kegiatan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang harus dioptimalkan secara terus-menerus. Ada berbagai kemungkinan yang terjadi antara formulasi strategi dengan implementasi strategi. Yang pertama yaitu sukses, merupakan hasil yang paling diidam-idamkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik, begitu juga dalam implementasinya. Yang kedua yaitu trouble, merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strateginya dengan baik, namun implementasinya buruk. Yang ketiga yaitu failed, merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam memformulasi strateginya, namun perusahaan melakukan implementasi yang cukup baik. Dan yang keempat yaitu failure, kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan tidak diformulasikan dengan baik, demikian juga dalam implementasinya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara formulasi strategi dengan implementasi strategi. Meskipun berhubungan secara fundamental antara formulasi strategi dengan implementasi strategi, terdapat perbedaan.
Fritz R. David 2005 membedakan antara formulasi strategi dan implementasi strategi sebagai berikut. Formulasi strategi. Perumusan strategi adalah memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan, berfokus pada efektivitas, lebih merupakan proses intelektual, membutuhkan keahlian intuitif dan analisis yang tajam, membutuhkan koordinasi di antara beberapa individu. Sedangkan implementasi strategi adalah mengelola kekuatan yang memanage semua aspek selama tindakan dijalankan, berfokus pada efisiensi, lebih merupakan proses operasional, membutuhkan motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan, membutuhkan koordinasi di antara banyaknya individu. Problem dalam implementasi strategi dikutip Hanger 1995 terhadap hasil survei terhadap 93 perusahaan yang masuk daftar Fortune 500 menunjukkan bahwa dari perusahaan tersebut menemui 10 macam problem ketika mengimplementasikan sebuah strategi perubahan. Berikut adalah ke-10 problem tersebut yang disusun berdasarkan tingkat frekuensi kejadian. Yang pertama, implementasi berjalan lebih lambat dibanding dengan perencanaan awalnya. Dan yang kedua, munculnya berbagai masalah yang tidak terduga. Dan yang ketiga, koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. Dan yang keempat, perusahaan memberi perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas. Yang kelima, kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang. Dan yang keenam, pendidikan dan pelatihan SDM di tingkat bawah kurang memadai. Dan yang ketujuh, di tingkat bawah kurang memadai. Dan yang ketujuh, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang kedelapan, kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer departemen kurang memadai. Yang kesembilan, tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. Dan yang ke-10, pemahaman aktivitas oleh sistem informasi yang dimiliki. Proses implementasi menurut Hanger 1996. Untuk memulai proses implementasi, pihak manajemen harus memperhatikan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah diformulasikan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Dan yang ketiga, bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek menerjemahkan aspirasi jangka panjang menjadi target tahun ini untuk dilaksanakan. Maksudnya yaitu jika dikembangkan dengan baik, tujuan-tujuan ini memberikan kejelasan suatu motivator dan fasilitator yang kuat terhadap pelaksanaan strategi yang efektif. Tujuan jangka pendek merupakan hasil yang spesifik dan biasanya bersifat kuantitatif yang diterapkan oleh para manajer operasi untuk dicapai dalam waktu dekat. Tujuan jangka pendek biasanya disertai dengan rencana tindakan yang memperkaya tujuan-tujuan tersebut dalam 3 cara. Yang pertama, rencana tindakan biasanya mengidentifikasi taktik dan aktivitas fungsional yang akan dilaksanakan dalam minggu, bulan, atau kuartal dengan sebagai bagian dari usaha bisnis tersebut untuk membangun keunggulan kompetitif. Yang kedua, yaitu kerangka waktu penyelesaian yang jelas kapan usaha tersebut akan dimulai dan kapan hasil diperoleh. Dan yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab atas tindakan dalam rencana tersebut. Selanjutnya yaitu kualitas tujuan jangka pendek yang efektif.
Yang pertama, yaitu terukur. Tujuan jangka pendek akan lebih konsisten jika secara jelas menyatakan apa yang perlu dicapai, kapan hal tersebut akan dicapai, dan bagaimana pencapaiannya akan diukur. Tujuan yang terukur mengurangi terjadinya kesalahpahaman di antara para manajer yang saling bergantung yang harus mengimplementasikan rencana tindakan. Kesulitan dalam menguantifikasi tujuan seringkali dapat diatasi dengan berfokus pada aktivitas yang terukur sejak awal, baru kemudian mengidentifikasikan hasil-hasil yang terukur. Yang kedua, yaitu prioritas. Meskipun semua tujuan itu penting, beberapa pantas diprioritaskan karena pertimbangan waktu atau pengaruh khusus dari tujuan tersebut terhadap keberhasilan suatu strategi. Prioritas ditetapkan melalui berbagai cara. Melakukan pemeringkatan sederhana dapat didasarkan pada diskusi dan negosiasi selama proses perencanaan. Akan tetapi, hal ini tidak lantas mengomunikasikan perbedaan real ala tingkat kepentingan dari setiap tujuan, sehingga istilah-istilah seperti utama, top, dan sekunder mungkin digunakan untuk mengindikasikan prioritas. Apapun metodenya, menyadari prioritas adalah dimensi yang penting dalam nilai implementasi dari tujuan jangka pendek. Selanjutnya yaitu taktik fungsional yang menerapkan strategi bisnis. Taktik fungsional adalah aktivitas-aktivitas penting dan rutin yang harus dilakukan setiap era fungsional pemasaran keuangan, produksi atau operasi, penelitian, dan pengembangan serta manajemen sumber daya manusia untuk menghasilkan produk dan jasa dari bisnis tersebut. Taktik fungsional menerjemahkan pemikiran atau strategi utama menjadi tindakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan jangka pendek. Setiap aktivitas rantai nilai dalam suatu perusahaan melaksanakan taktik fungsional yang mendukung strategi bisnis tersebut dan membantu mencapai tujuan strategis. Ada perbedaan antara strategi bisnis dan taktik fungsional. Yang pertama, kekhususan. Kekhususan dalam taktik fungsional memberikan kontribusi pada keberhasilan implementasi dengan yang pertama, membantu memastikan bahwa para manajer fungsional mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dapat berfokus pada pencapaian hasil. Yang kedua, mengklarifikasi bagi manajemen puncak bagaimana para manajer fungsional bermaksud untuk melaksanakan strategi bisnis, sehingga meningkatkan keyakinan dan pengetahuan mereka pada kendali atas strategi bisnis. Dan yang ketiga, memfasilitas koordinasi di antara unit-unit operasi dalam perusahaan dengan mengklarifikasikan bidang-bidang yang saling bergantung dan konflik potensial. Yang kedua, rentang waktu. Rentang waktu yang lebih singkat dari titik fungsional adalah penting bagi keberhasilan implementasi dari suatu strategi bisnis karena dua alasan. Yang pertama, rentang waktu tersebut memfokuskan perhatian para manajer fungsional terhadap apa yang perlu dilakukan saat ini untuk membuat strategi bisnis tersebut. Yang kedua, rentang waktu tersebut memungkinkan para manajer fungsional seperti yang ada di 3M untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang mengalami perubahan. Dan yang ketiga, peserta yang mengembangkannya. Melibatkan para manajer operasi dalam mengembangkan taktik fungsional meningkatkan pemahaman mereka mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan dengan demikian memberikan kontribusi pada implementasi yang berhasil. Hal tersebut juga membantu meyakinkan bahwa taktik fungsional mencerminkan realitas situasi operasi sehari-hari. Selain itu, memungkinkan yang paling penting, hal tersebut dapat meningkatkan komitmen dari para manajer operasi terhadap strategi yang dikembangkan. Selanjutnya, yaitu melakukan pengalihdayan aktivitas-aktivitas fungsional. Pengalihdayan atau outsourcing adalah untuk mempersuatu aktivitas jasa atau produk yang dibutuhkan untuk menyediakan produk atau jasa suatu perusahaan dari orang atau operasi yang dikendalikan oleh perusahaan. Memberdayakan karyawan bagian operasi di peran kebijakan. Yang pertama, pemberdayaan atau empowerment adalah tindakan yang memberikan hak dan fleksibilitas kepada seorang individu atau tim untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan. Yang kedua, kebijakan atau politis adalah
Arahan-arahan yang dirancang untuk memandu pemikiran, keputusan para manajer dalam menerapkan strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu menciptakan kebijakan yang memberdayakan. Kebijakan mengomunikasikan paduan mengenai pengambilan keputusan. Kebijakan dirancang untuk mengendalikan keputusan, sedangkan pada saat yang sama mendefinisikan tingkat diskusi yang boleh diambil oleh karyawan bagian operasi dalam melakukan aktivitas-aktivitas bisnis. Kebijakan melakukan hal ini ada dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan menetapkan kendali tidak langsung terhadap tindakan independen. Yang kedua, kebijakan mendorong penanganan yang seragam atas aktivitas yang serupa. Yang ketiga, kebijakan memastikan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang keempat, kebijakan melembagakan aspek-aspek dasar dari perilaku organisasi. Yang kelima, kebijakan mengambil ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Yang keenam, kebijakan meredam resistensi atau penolakan. Yang ketujuh, kebijakan menawar jawaban yang telah ditentukan. Dan yang kedelapan, kebijakan memberikan manajer suatu mekanisme. Dari presentasi tersebut dapat diambil kesimpulan yang pertama yaitu tahap implementasi merupakan tahap penting untuk melihat dan mengevaluasi. Yang kedua, dalam memulai implementasi strategi kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu siapa yang akan melakukan implementasi, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana SDM bertanggung jawab. Yang ketiga, pihak yang berperan dalam mengimplementasikan manajemen strategi sangatlah menentukan sukses atau tidaknya implementasi strategi. Yang keempat, tujuan jangka pendek adalah hasil terukur yang dapat dicapai atau dimaksudkan untuk dapat dicapai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Dan yang kelima, kualitas dari jangka pendek dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu terukur, prioritas, dan memecah dari tujuan jangka panjang menjadi tujuan jangka pendek. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.